Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kemarin saya lihat hasil dari pretestnya gitu ya. Jadi ternyata kalau dari 15 atau sekitar 14 orang rekan-rekan gitu ya yang saya tanya mengenai pemrograman gitu ya, kemudian tentang masalah metode numeriknya gitu, fisika komputasinya, saya rasa yang paling bisa menyelesaikan atau yang paling paham gitu ya mengenai materi tentang fisika komputasi 2 semester yang lalu itu kurang lebih hanya 3 orang gitu ya teman-teman. Maka dari itu saya kemungkinan untuk mata kuliah fisika komputasi lanjut akan saya coba dulu review ulang. Ini harusnya materi ini tuh seharusnya diterangkan di mata kuliah fisika komputasi seperti itu. Tapi dilihat dari pretest kemarin yang kita kerjakan, saya rasa yang bisa atau yang bisa memahami gitu ya untuk masalah mata kuliah fisika komputasi itu hanya sebanyak 3 orang seperti itu. Sehingga saya putuskan untuk kita coba review materi. Tidak semua materi misalkan ya untuk pencarian akar itu kan seharusnya ada metode tertutup dan metode terbuka gitu ya. Saya tidak akan bahas semuanya karena ini masalah waktu juga. Kita hanya diberi kesempatan mengajar hanya 16 kali pertemuan, belum nanti kita misalkan terpotong libur, belum kita misalkan harus UTS, kemudian UAS, sehingga maksimal pertemuan itu sekitar 14 kali pertemuan, seperti itu. Jadi saya akan mereview materi, tidak seluruhnya materi akan saya berikan seperti itu karena kemungkinan juga nanti di satu pertemuan tertentu saya akan membahas 2 buah materi sekaligus gitu ya. Misalkan interpolasi dengan regresi, kemudian integrasi dengan turunan numerik, kemudian nanti kemungkinan ada penjelasan mengenai penyelesaian persamaan diferensial biasa seperti itu. Karena menurut saya yang paling penting dari metode numerik adalah penyelesaian persamaan diferensial biasa, karena kita menghadapi banyak sekali problem-problem fisika yang berhubungan dengan persamaan diferensial seperti itu. Jadi mungkin ke depan seperti itu. Kemudian nanti teknis belajarnya akan saya coba saya bagikan kuliah lewat YouTube nanti ke depannya. Kemudian nanti teman-teman silakan nanti lakukan atau merangkum dari video YouTube itu. Kemudian kalau ada tugasnya silakan dikerjakan. Kemudian untuk waktu regulernya kita bisa pakai sebagai tutorial seperti itu ya. Kemarin saya coba lakukan tatap muka untuk mata kuliah fisika komputasi dan ternyata saya baru tahu juga gitu ya. Ketika misalkan saya kuliah daring, saya kira tidak ada pertanyaan berarti mengerti gitu ya. Ternyata yang saya lihat kemarin malah sebaliknya gitu. Banyak sekali ternyata yang sintaks-sintaks dasar masih salah, kemudian apa itu namanya kurang bisa menyimak seperti itu, sehingga saya coba akan ubah untuk mata kuliah fisika komputasi lanjut, kemudian untuk mata kuliah fisika komputasi yang saya pegang, kemudian yang elektronika dasar saya akan ubah, saya akan berikan kuliahnya terlebih dahulu, kemudian nanti ketika 1 minggu setelah itu kita akan lakukan tatap muka dan juga lakukan proses tutorial gitu ya di sana ya. Jadi
saya akan coba lakukan demo program. Silakan nanti teman-teman bertanya, misalkan apakah ada kesulitan. Kemudian kalau misalkan ada kesulitan, nanti akan saya coba assist. Kemudian nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan terkait tentang konsep seperti itu, silakan nanti teman-teman tanyakan di sesi tutorial itu gitu. Cuman masalahnya adalah rekan-rekan yang semester 6 ini saya dapat surat edarannya adalah full daring gitu ya. Nah, itu yang bakal jadi masalah, apakah kita bisa nggak sebetulnya menjalankan sesi luring sebagai sesi tutorial kita gitu ya. Saya rasakan sendiri, saya lihat sendiri, kalau misalkan saya memberikan hanya teorinya saja gitu ya, para mahasiswa ini terlihat kurang antusias gitu ya, kemudian ngantuk dan yang lain sebagainya gitu ya. Saya nggak tahu ketika misalkan teman-teman yang daring ini di tempatnya masing-masing apakah bisa menyimak atau enggak gitu ya. Makanya cara menyelesaikan atau cara yang paling efektif untuk kita adalah buat 2 buah sesi. Yang pertama adalah sesi kuliahnya, kemudian yang kedua adalah sesi tutorialnya seperti itu. Kalau misalkan nanti teman-teman butuh sesi tutorial, silakan nanti teman-teman ajukan aja ke saya. Silakan nanti teman-teman arrange juga waktunya, misalkan apakah di jam reguler kita ini kita bisa lakukan tutorial di kampus atau tidak, itu nanti terserah teman-teman maunya seperti apa gitu ya. Karena kalau dari saya, dari yang surat yang saya pegang, kita itu full daring seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman yang minta, nanti akan saya coba atur seperti itu. Oke, kita akan membahas yang pertama mengenai pencarian akar ya. Jadi pencarian akar itu salah satu hal yang penting buat kita, di mana pencarian akar ini merupakan tujuan dari atau berhubungan erat gitu ya dengan sistem persamaan nonlinier seperti itu. Jadi ini adalah sifatnya adalah review materi tentang pencarian akar sistem persamaan nonlinier untuk mata kuliah fisika komputasi lanjut seperti itu. Jadi yang pertama saya akan bahas tentang pendahuluannya terlebih dahulu. Dalam kuliah ini kita akan membahas mengenai metode numerik ya. Jadi kita akan membahas tentang metode numeriknya yang digunakan untuk menemukan akar-akar persamaan dari persamaan nonlinier seperti itu. Salah satu contoh persamaan nonlinier adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat dari fungsi ini, dia ada fungsi kuadrat, kemudian dia ada fungsi x pangkat 1, kemudian ada konstantanya gitu ya. Kemudian contoh lainnya adalah fungsi yang seperti ini. Kemudian yang ini juga sama. Jadi kalau salah satu cara kita menentukan apakah suatu fungsi itu dia linear atau non-linear, kita lakukan plotting aja gitu ya. Misalkan untuk yang x minus sin x, dia itu bentuk fungsinya seperti apa gitu ya. Ketika dia berbentuk linear, maka dia disebut persamaan linear. Tapi kalau misalkan dia berbentuk non-linear, maka kita sebut dia itu persamaannya sebagai persamaan nonlinier seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi salah satu indikator atau inti dari pencarian akar persamaan gitu ya, untuk persamaan nonlinier adalah mencari x gitu ya, yang memenuhi persamaan nonlinier fx sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita harus cari suatu nilai di mana ketika misalkan kita substitusikan ke dalam suatu fungsi, dia akan bernilai sama dengan 0 seperti itu. Kalau kita lihat dari grafik ini, fungsi yang memotong sumbu x itu ada di titik 2 dengan 5 seperti itu ya. Sehingga kita bisa katakan bahwa fungsi ini dia memiliki 2 buah akar
di mana akar yang pertama itu ada di X sama dengan 2, kemudian ada di X sama dengan 5, seperti itu ya. Kemudian pembuktian yang lainnya adalah ketika kita memiliki suatu nilai akar-akarnya gitu ya, kita masukkan ke dalam suatu fungsi, dia akan mengeluarkan nilai sama dengan 0, seperti itu. Misalkan kita punya fungsi kayak gini, yang ada di atas ini, kita masukkan nilai 5. 5 kuadrat dikurangi 35, kemudian ditambah 10, seperti itu ya. Maka dia akan bernilai F5 itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa katakan 5 itu merupakan akar-akar persamaan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 7x kemudian ditambah 0, seperti itu. Jadi itu adalah inti dari pencarian akar ini gitu ya. Kita harus cari bagaimana caranya kita bisa menentukan bahwa 5 itu dan 2 itu merupakan akar-akar dari persamaan x kuadrat dikurangi 7x ditambah 10, seperti itu. Seperti itu. Kalau cara analitik kan sebetulnya kita tinggal lakukan pemisahan aja gitu ya. X, kemudian kita cari akar-akarnya berapa, kemudian nanti akan dapat solusi eksaknya, seperti itu. Tetapi kalau untuk metode numerik caranya beda gitu ya. Bisa menggunakan pendekatan grafik dan lain sebagainya gitu. Nah, ini adalah contoh lain. Kalau tadi itu dia bentuknya itu adalah x kuadrat dikurangi 7x tambah 10, fungsinya seperti ini. Secara grafis kita bisa lihat akar-akarnya ada di titik x sama dengan 2, kemudian di titik x sama dengan 5. Tetapi kalau misalkan kita berbicara mengenai fungsi yang lain gitu ya, kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 40 x pangkat 3 kemudian ditambah 10x kuadrat kemudian ditambah 10x gitu ya. Ketika kita plotkan, sebetulnya kita bisa tahu gitu ya, secara grafik itu adalah fungsi ini memiliki akar di titik x sama dengan 0, seperti itu. Itu kita bisa lihat dari grafiknya seperti itu. Tapi gimana caranya kita bisa menentukan secara program gitu ya, bahwa akar-akar persamaan ini itu terletak ketika X-nya itu sama dengan 0, kayak gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas. Kemudian ini adalah jenis fungsi lain, misalkan ya. Kita lihat kalau untuk fungsi ini, ternyata akar-akarnya itu ada di titik X sama dengan 0, seperti itu. Sehingga penyelesaian persamaan nonlinier tidak mudah ditemukan, gitu ya. Jadi semakin kompleks fungsinya, maka persamaan nonlinier itu tidak mudah ditemukan gitu penyelesaiannya gitu ya. Secara analitik kecuali pada kasus-kasus yang sederhana gitu ya. Ya seperti misalkan ini sebetulnya kan kita bisa cari aja gitu ya. Nilai akar-akarnya berapa. Kemudian ini juga kita bisa pakai rumus pencarian akar, rumus ABC itu kita bisa cari akar-akarnya untuk yang persamaan yang relatif gampang seperti ini gitu. Tapi gimana kalau misalkan bentukannya lebih rumit dari ini, bentuknya panjang misalkan. Nah, itu tentu akan sulit gitu ya untuk kita untuk menentukan apakah akar-akar fungsi dari fungsi tersebut itu berapa gitu ya. Sehingga dari situ kita harus mempelajari metode numerik untuk menyelesaikan persamaan-persamaan atau untuk mencari akar-akar persamaan dari problem yang kita punya misalkan. Kemudian hal ini menjadi sebab mengapa metode numerik menjadi sangat diperlukan gitu. Seperti itu ya, dalam bidang sains maupun sosial humaniora seperti itu. Nah, jadi dalam kuliah kita hari ini, saya akan membahas 2 buah saja, nggak usah banyak-banyak, takutnya juga nanti kalau misalkan saya berikan banyak,
takutnya nanti teman-teman tidak menangkap gitu ya perbedaan antara satu metode dengan metode yang lain seperti itu. Jadi saya lebih baik sedikit, tetapi teman-teman bisa paham betul-betul gitu bedanya antara bisection, kemudian regula falsi, itu bedanya seperti apa gitu ya, seperti itu. Nah, metode bisection itu merupakan metode pencarian akar yang paling sederhana gitu ya. Jadi metode bisection ini selalu menemukan persamaan bila tebakan kita di awal betul gitu ya. Jadi tebakan kita di awal itu harus menutup akar-akar yang ada di dalam suatu persamaan gitu ya. Misalkan saya menebak bahwa akar-akar dari suatu persamaan itu ada terletak gitu ya di titik XA ini, kemudian di titik XB ini, seperti itu. Kalau dari sini kan kita bisa lihat bahwa akar-akar itu kan terletak di ketika fungsinya itu melintas atau bersinggungan dengan sumbu X kan, seperti itu. Sehingga kita bisa tahu akar-akarnya itu ada di titik X0 ini gitu. Kalau misalkan saya menebak titik awalnya itu di XA ini kemudian di XB ini, pasti saya akan mendapatkan akar-akar di titik X0 ini, seperti itu. Tetapi bagaimana kalau misalkan saya menebak akarnya itu di XA dengan di XC ini? Maka tentu saja sesuai dengan definisi kita tidak akan menemukan akar-akar persamaan, akar-akar dari persamaan yang ingin kita lihat nilai akarnya, seperti itu. Jadi dari metode bisection sendiri requirements-nya atau kebutuhannya adalah kita harus menutup akar di suatu selang tertentu, seperti itu. Yaitu misalkan di XA ini, kemudian di XB ini, seperti itu. Kemudian terkaan awal XA dan XB yang mengukur persamaan akar akan dicari, seperti itu. Kemudian ini, kalau tadi kan saya yang jelasin secara grafik gitu ya. Kalau secara matematisnya sendiri, itu syarat munculnya akar adalah, coba ini saya ganti. Kalikan ya. Times. Nah, syarat munculnya akar itu nilai fungsi dari titik terkaan awal XB misalkan, nilai fungsinya berarti yang ada di sini. Kemudian untuk coba saya, jadi fxa itu adalah nilai fungsi dari titik terkaan awal. Titik terkaan awalnya itu adalah ini, sementara nilai fungsinya itu adalah ini. Kemudian untuk yang discard ya, sebentar. Nah, jadi syarat munculnya akar adalah nilai fungsi dari titik terkaan awal, nilai fungsi dari titik terkaan awal. Saya punya titik terkaan awal di sini, XA, kemudian nilai fungsinya berarti yang ini, gitu ya. Kemudian dikalikan dengan nilai fungsi dari titik terkaan awal B, nilai fungsinya berarti yang ini, itu harus kurang dari atau sama dengan 0, seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini, ini dia bernilai positif, teman-teman. Sementara untuk dari yang sini ke sini, itu dia nilainya negatif, teman-teman. Jadi, dari sini kita bisa lihat atau kita pastikan bahwa ketika kita ketika kita mengalihkan nilai yang ada di sini, kemudian kita kalikan dengan nilai yang ada di sini, maka dia pasti akan mendapatkan nilai minus, seperti itu. Sehingga dalam kata lain, suatu fungsi itu dia akan
menabrak atau bersinggungan dengan sumbu X-nya, yang kalau di dalam gambar ini adalah yang bagian ini, seperti itu. Kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan titik terkaan awalnya itu saya taruh di XA, kemudian di XC, seperti itu. Maka ketika misalkan kita kalikan di sini nilai fungsinya itu adalah 1,2 misalkan ya. 1,2. Kemudian dikalikan dengan nilai fungsi terkaan yang C ini juga kan sebetulnya nilainya 0,6 ya, 0,6. Maka jika dikalikan dia hasilnya akan positif. Dari secara grafik juga kita bisa lihat antara titik ini dengan titik ini tidak ada nilai fungsi yang bersinggungan dengan sumbu X. Sehingga kita bisa pastikan bahwa antara selang XA dengan XC itu dia tidak ada akar-akar persamaan dari fungsi yang ingin kita tahu nilai akarnya, seperti itu teman-teman. Jadi caranya adalah kayak gitu. Ini penting karena nanti kita dalam pengerjaan program kita harus memasukkan ini ke dalam pengkondisian programnya, seperti itu. Ketika misalkan nanti dihitung dan sesuai gitu ya dengan syarat munculnya akar, maka kita akan lakukan proses iterasi di bawahnya, seperti itu, atau biasa kita sebut dengan proses perulangan, seperti itu. Tetapi kalau misalkan dia atau syarat munculnya akar ini dia tidak terpenuhi, maka buat apa kita menjalankan program yang ujung-ujungnya kita tidak akan mendapatkan akarnya, seperti itu. Maka otomatis program akan langsung berhenti, seperti itu. Jadi ini adalah syarat awal program itu akan berjalan atau tidak, seperti itu ya. Ini adalah syarat munculnya akar, seperti itu. Nah, algoritmanya, jadi yang pertama tentu kita harus tentukan terlebih dahulu nilai terkaan awalnya gitu ya. Terkaan atau kita harus definisikan selang gitu ya. Selang pencarian akar-akar, seperti itu. Batas bawahnya itu XA, kemudian batas atasnya itu XB, seperti itu. Kita masukkan di situ. Kemudian yang kedua adalah kita harus tentukan nilai XC-nya. Jadi XC ini adalah nilai terkaan baru. Seperti itu. Jadi karena kan kita itu ingin, kalau ini kan dia panjang ya, ke titik X0-nya gitu kan. Kita tuh kan tujuannya untuk mencari nilai X0 ini gitu. Nah, mau nggak mau, nilai XA kemudian XB ini kita harus saling didekati gitu ya. Jadi semakin lama harus semakin dekat, seperti itu. Nah, caranya adalah yang pertama kita harus tentukan dulu XC-nya, seperti itu. Kemudian tentukan nilai FC-nya, nilai fungsi daripada C-nya. Jadi ini XC, nilai fungsinya adalah yang ini. Kemudian nilai FA. Sebentar. Nilai FA, nilai fungsi dari X, nilai fungsi dari XA, seperti itu. Ini nilai fungsinya. Kemudian nilai fungsi dari XB. XB-nya ini nilai fungsinya yang ini, seperti itu. Kayak gitu. Nah, di sini kita lakukan proses pengecekan kondisi ya. Jadi apabila XC itu sama dengan 0, maka X sama dengan XC ya, di mana dia adalah akar persamaannya itu sendiri gitu. Kalau misalkan kita lakukan pengetesan XC-nya itu ternyata tiba-tiba dia itu di X0 seperti itu ya. Nah, berarti kita bisa tentukan bahwa nilai XC itu adalah akar dari persamaan itu sendiri. Tetapi untuk di metode numerik itu biasanya jarang kita sekali tebakan langsung mendapatkan akar persamaannya, seperti itu. Jadi kalau yang ini kita bisa abaikan, seperti itu. Mohon tunggu sebentar, ada telepon sebentar ya.
Oke, kita akan lanjutkan ya. Itu untuk yang fxc sama dengan 0 gitu ya. Jadi ketika kita menghitung fxc itu sama dengan 0, maka otomatis nilai xc-nya itu adalah akar persamaannya seperti itu. Tetapi kalau ketika misalkan nilai xc baru ini adalah kurang dari 0, jadi misalkan kita punya nilai fungsi a yang ada di sini, kemudian dikalikan dengan fungsi fc-nya itu dia kurang dari 0, maka kita lakukan pengubahan yang tadinya kita akan lakukan pengubahan yang tadinya xb-nya itu ada di sini, kita akan ubah ke bagian ini seperti itu. Jadi ketika apabila fa kalikan dengan fc itu kurang dari 0, maka akar persamaan berada di dalam interval xa dengan xc seperti itu ya. Jadi ini sesuai dengan apa yang tadi kita jelaskan gitu di awal, yaitu syarat munculnya akar ini gitu ya. Kemudian apabila FA dikalikan dengan FC itu lebih besar dari 0, maka akar persamaan berada di dalam interval XC, XB seperti itu. Kita bisa lihat di sini FA-nya itu dia berada di positif ya, nilainya itu adalah positif. Sementara untuk yang FC itu dia nilainya positif. Maka otomatis yang akan kita gunakan, pengkondisian yang akan kita gunakan adalah yang bagian ini. Kenapa yang bagian ini? Karena nilai FA itu dia positif. Kemudian nilai FC itu dia positif. Sehingga otomatis perkalian antara FA kemudian dikalikan dengan FC itu adalah nilainya positif. Maka nilai XA yang awalnya dia XA-nya itu ada di sini, itu akan kita rubah nilai XA-nya itu dengan menjadi nilai XC-nya seperti itu. Sehingga otomatis nanti semakin lama nilai-nilai tebakan kita itu akan semakin mendekati nilai akar-akar daripada fungsi yang ingin kita cari akar-akarnya seperti itu. Kemudian yang keenam adalah ulangi prosedur nomor 2 hingga 5 sehingga interval yang mengurung persamaan sangat sempit sekali seperti itu. Jadi kita juga harus mengetahui kira-kira nilai toleransi untuk program ini berhenti itu berapa, nanti kita harus definisikan. Nanti kita akan adakan demo program di sini sehingga nanti teman-teman bisa melihat gitu ya alur pekerjaan programnya itu seperti apa gitu. Kira-kira ada yang ditanyain nggak? Bapak izin bertanya, Silakan. kenapa kita harus mencari nilai XA dan XB-nya yang positif, Pak? Terima kasih. Nilai XA sama XB-nya positif. Iya, Pak. Yang poin nomor 4 ini? Atau nomor 5? 4 dan 5. Jadi 4. Oke. Jadi gini, kita itu kan sebetulnya ingin mencari nilai akar-akar kan? Benar nggak? Iya, benar, Pak. Kita itu harus mengecek apakah selang yang kita sudah definisikan di awal itu, apakah dia itu mengurung akar atau enggak, kayak gitu kan? Betul nggak? Iya, betul, Pak. Misalkan di sini saya bikin tebakannya itu yang ini, kemudian yang ini kan, saya coba erase dulu. Misalkan saya punya tebakannya yang ini, kemudian tebakannya yang ini. Nah, kita harus cek dulu tuh, di antara dua buah tebakan ini, apakah saya itu mengurung akar atau enggak, kayak gitu. Ketika misalkan kita mengurung akar ini, maka otomatis program ini akan bisa kita jalankan seperti itu. Itu yang pertama. Tapi bagaimana kalau misalkan, gitu ya, saya tebakannya itu yang di sini, kemudian tebakan yang kedua itu saya pasang di sini gitu. Secara grafik juga kan kita bisa ngelihat ya bahwa di antara selang ini kita tidak mengurung akar seperti itu, sehingga nanti iterasinya sendiri dia tidak akan berguna gitu. Jadi kita nggak akan bisa mencari
nilai-nilai akar di selang yang tebakannya salah seperti itu. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mengurung akar-akar di selang yang kita definisikan, itu yang pertama. Kemudian, nah ini nih, misalkan misalkan tebakan awal misalkan tebakan awal tuh saya pasang di sini ya, kemudian tebakan yang kedua saya pasang di sini nih. Nah, kita itu kan sebetulnya tujuannya untuk mendapatkan nilai X0 ini kan, betul nggak? Iya, betul, Pak. Kita ini tujuannya untuk mendapatkan nilai X0 ini, sehingga otomatis selang yang kita punya, yang panjang ini, seharusnya kita itu semakin lama semakin mengecil gitu, sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai X0-nya. Jadi ini yang pertama, misalkan saya pasang selangnya itu berjauhan seperti ini. Kemudian nanti untuk iterasi atau perulangan yang kedua, kita akan dapatkan yang ini misalkan. Jadi ini kan makin lama makin menyempit ya. Ini yang kedua. Kemudian nanti iterasi yang ketiga seperti apa? Iterasi yang ketiga misalkan ini, kemudian dengan yang ini gitu. Kemudian nanti iterasi yang keempat seperti apa? Iterasi yang keempat semakin lama semakin mengecil misalkan. Semakin mendekati nilai X0-nya. Kemudian iterasi yang kelima misalkan. Betul-betul dia mendekati nilai X0-nya. Jadi tujuan kita itu sebetulnya seperti itu gitu ya, secara animatif seperti itu. Nah, itu yang pertama cara kerjanya. Kemudian itu kan tadi secara animatif ya, kemudian cara kerja secara realnya kayak gimana? Nah, yang pertama tentukan yang pertama kita harus tentukan dulu nilai XA-nya itu berapa, nilai FA-nya itu berapa, kemudian nilai XB-nya berapa, kemudian nilai FXB-nya itu berapa kan, seperti itu. Nah, cara agar selang-selang yang tadi kita definisikan itu semakin lama semakin mengecil, caranya adalah yang pertama kita harus tentukan dulu tuh nilai dari XC-nya. Jadi nilai tebakan baru nih. Kalau tadi kan kita awalnya menebak XA dengan XB kan, XA dengan XB nih. Nah, kita sekarang bikin poin baru, bikin titik baru agar yang tadinya kita punya lebarnya itu sepanjang ini, nanti buat lagi baru nih. Jadi semakin lama semakin kecil, semakin lama semakin kecil. Nah, kita harus tentukan titik tebakan baru, yaitu namanya XC, di mana XC itu nilainya adalah XA, nilai XA ini, kemudian XB yang ada di sini, kemudian dibagi 2, maka otomatis nilai tebakan barunya itu adalah yang di sini gitu. Jadi semakin lama nanti dia akan semakin mendekati nilai akarnya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, tentukan nilai fungsinya, nilai fungsi yang ada di sini, kemudian nilai fungsi yang ada di sini, kemudian nilai fungsi yang ada di sini, seperti itu. Kemudian ini adalah pengkondisian sebetulnya. Jadi ketika misalkan nilai fxc-nya itu yang ada di sini gitu ya, dia itu sama dengan 0, maka otomatis dia adalah akar persamaan, karena kan sesuai definisi ya. Ketika misalkan saya punya nilai xc dan saya masukkan ke dalam fungsi dia menghasilkan nilai 0, maka otomatis itu adalah akar-akar persamaan dari persamaan itu kan. Contohnya yang ini. Contohnya yang ini nih. Nah, ini nih. Misalkan saya pasang nilai X-nya itu sama dengan 5. Ketika misalkan X-nya sama dengan 5, maka persamaan ini akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Maka apa? Maka 5 adalah akar-akar dari persamaan fx sama dengan x kuadrat minus 7x ditambah 10, seperti itu. Jadi 5 adalah akar-akar persamaan dari
nilai dari fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 7x ditambah 10 seperti itu. Kayak gitu. Itu untuk penjelasan yang nomor 3 seperti itu. Nah, apabila misalkan ya saya punya nilai FA, kemudian FC-nya itu dia lebih besar dari 0, gitu ya. Saya punya nilai FA nih, 1,2. Saya punya nilai FC nih, 0,6. Kalau misalkan kita kalikan kan dia pasti positif ya. Benar nggak? Iya, Pak. Betul ya. Maka yang tadinya dia XA itu ada di sini, XA itu dia tadi ada di sini, dia akan semakin mendekat. Yang tadinya dia XC, sekarang nanti akan kita ubah menjadi XA, seperti itu. Jadi semakin lama, yang tadinya dia intervalnya itu panjang, gitu ya, makin lama dia akan mendekati nilai-nilai akarnya, seperti itu caranya. Kayak gitu. Kemudian kalau yang ini, apabila FA kemudian dikalikan dengan FC itu kurang dari 0, FA-nya ini kan kalau di sini dia 1,2 ya, kemudian di sini 0,6 ya, sehingga untuk pengecekan pengkondisian ini dia tidak memenuhi, atau untuk yang kasus ini dia tidak akan memenuhi pengkondisian yang nomor 4 ini, seperti itu. Yang 3 ini juga dia tidak akan memenuhi kasus yang kita jabarkan ini. Sementara untuk yang poin nomor 5 ini sesuai dengan apa yang ada di dalam grafik ini, gitu ya. Karena perkalian antara nilai fungsi A kemudian fungsi C itu dia lebih besar sama dengan 0, maka otomatis interval akar-akar persamaan atau interval titik yang kita tebak di awal itu akan berubah. Yang tadinya dia di XA ini kemudian akan berubah ke bagian XC ini, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari visual ini kan sebetulnya selangnya itu dia kan masih besar, gitu ya. Jadi kita masih belum bisa menentukan bahwa ternyata akar-akarnya itu ada di nilai ini. Kan nanti kita cari lagi nih selang baru, gitu ya. Misalkan sini. Jadi kita masih belum bisa menentukan bahwa akar-akarnya itu ada di titik ini misalkan. Sehingga otomatis nanti selangnya itu harus semakin lama semakin mengecil, sehingga nanti kita bisa tentukan kapan program itu dia harus berhenti, kemudian berapa nilai yang bisa didapatkan atau nilai akar-akar yang bisa didapatkan dari proses iterasi itu, gitu. Jadi ulangi prosedur nomor 2 hingga 5 hingga interval yang mengurung persamaan sangat sempit sekali. Jadi ini syarat yang terakhir di mana dia interval yang mengurung akarnya itu dia harus sangat sempit sekali. Kalau kita lihat di sini sebetulnya intervalnya dia masih panjang ya, sehingga kita tidak bisa menentukan bahwa titik yang ada di sini itu adalah akar-akar dari persamaan atau problem yang kita punya, kayak gitu. Ada lagi nggak pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Pak. Tapi sebentar, berarti kita untuk menentukan satu pengulangan itu tetap dengan menerka-nerka gitu ya, Pak? Dengan melakukan tebakan. Oh iya, kalau untuk yang awalnya memang kita menerka. Awalnya itu kita hanya menerka di bagian XA, kemudian bagian XB, seperti itu. Tetapi untuk proses pemindahan yang tadinya nilai XA-nya di sini kemudian dipindah ke sini, itu nanti secara otomatis dikerjakan oleh komputer, seperti itu. Oh, secara terprogram gitu ya, Pak ya? Betul. Jadi tugas kita itu hanya nanti ketika program itu memulai, gitu ya, kita hanya sebentar. Kita hanya memasukkan nilai ini saja, kemudian nilai ini saja, kayak gitu. Sementara untuk proses tadi yang dalam tanda kutip jelimet, gitu ya, itu nanti dikerjakan oleh program itu sendiri, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak penjelasannya. Ya, sama-sama.
Kalau di fisika komputasi kemarin di semester 4 udah belajar ini belum? Metode bisection sudah pernah dibahas, Pak. Mm-mm. Metode sudah dibahas. Berarti udah ya? Bisection udah, regula falsi udah, integrasi numerik udah. Numerik integrasi. Integrasi udah belum? Metode persegi, segitiga, atau lupa lagi? Kalau kemarin itu tidak salah Pak, untuk persamaan nonlinear itu yang dibahas 4 metode. Itu Mm-mm. ada bisection, Mm-mm. regulasi, Regulasi, terus kualitas. Newton Raphson sama secant. Berarti udah sampai persamaan diferensial biasa udah belum? Penyelesaian persamaan diferensial biasa. Yang ini nih ya, coba saya cari nih. Persamaan sebentar, Rinaldi Munier coba. Soalnya kemarin saya lihat nggak ada yang bahas-bahas ini gitu. Padahal saya kan nanya sudah pernah belajar apa gitu kan. Saya tuh acuannya itu aja sebetulnya. Yang ini udah belum? Integrasi numerik. Halo? Halo? Iya Pak, untuk Udah integrasi belum? numerik, tapi saya kayaknya masih ngeraba. Enggak. Kalau metode bisection tadi saya tahu Pak ya. Kok yang saya baca, yang saya buat jurnal sama yang Bapak tadi kasih tahu beda Pak ya? Makanya saya tadi agak bingung. Sama aja di mana metode bisection mah kayak gitu. Metode bagi dua kan itu Pak ya? Iya, sama aja. Oh, iya. Mungkin Berarti beda-beda penjelasan aja sih sebetulnya mah. Cuman secara garis besar kayak gitu. Kalau integrasi numerik udah belum? kalau saya kayaknya masih ini deh, masih belum tahu deh. Newton Cash belum Pak. Kalau saya ya, tapi nggak tahu Kalau enggak, yang lain. Saya juga masih ngeraba kayaknya Pak kalau itu Pak. Kalau seingat saya juga, Pak, sepertinya belum. Kalau Belum? integrasi numerik. Oh, jadi sini coba ya sebentar ya. Jadi saya nggak akan ngejelasin yang sudah pernah dijelaskan gitu. Jadi teman-teman juga nggak akan habis waktu. Nah, kira-kira kalau dari sebentar ya. Dari 10 buah atau dari 12 buah kuliah yang ada di dalam layar ini, yang sudah yang mana? SPNL kan tadi udah tuh, yang bisection kayak gitu-gitu kan, udah.
Sistem persamaan linear udah belum? Yang ini nih, persamaan linear nih. Ada yang Jacobi, Gauss-Seidel, Gauss-Jordan. Yang ini udah belum? Kalau untuk yang dalam bentuk program kayaknya belum, Pak. Cuman teori Gauss gitu yang tahunya sedikit-sedikit. Tapi kalau untuk dalam komputasi kayaknya belum, Pak. Oh, jadi masih dalam bentuk teorinya aja gitu ya. Oke, berarti nanti minggu depan saya akan bahas ini, tapi langsung ke bagian komputasinya ya. Oke, itu. Kemudian kalau yang interpolasi sudah belum? Interpolasi ini ya. Sebentar. 10. Nah, ini nih. Misalkan saya punya beberapa titik, satu titik, titik 1, belum. titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6, titik 7, titik 8, titik 9 misalkan. Saya bikin semacam fungsi yang menghubungkan titik-titik itu gitu. Udah pernah dipelajari belum? Fungsi polinomial bukan, Pak? Fungsi polinomial, ya betul. Ada. Ya, tapi kalau fungsi polinomial udah pernah ya di kalkulus juga gitu. Nah, kalau Interpolasinya udah? interpolasi belum kayaknya, Pak? Belum. Interpolasi belum. Oke. Nanti kita bahas interpolasi. Kemudian sebentar ya. Kalau regresi linear udah belum? Rumusnya yang sebentar. Yang rumusnya ini nih. Belum ya? Belum, Pak. Belum. Oke. Kemudian, jadi semester kemarin belajar apa aja tuh? Sistem persamaan linear. Terus kebanyakan apa Bu Beta waktu itu ngejelasinnya? Oke, Pak. Tadi saya barusan lihat ulang materinya. Jadi di awal itu memang menjelaskan tentang dasar dari MATLAB. Udah gitu, Pak, belajar tentang matriks, membuat grafik, terus terakhir itu menjelaskan tentang akar persamaan, mencari akar persamaan dari 4 metode itu. Termasuk ada polinomial, Pak, metode polinomial. Dan itu sampai di tugas akhir pun kita membuat artikel dari metode-metode tersebut, Pak. Jadi selebihnya kita belum belajar. Oke, berarti nanti sisanya, berarti kemungkinan saya akan menjelaskan mengenai yang 5 ini, dari yang apa? Dari yang poin nomor 5 ini, sampai ke poin nomor 12 ini, berarti kan. Saya kira tuh yang kemarin udah sampai ke bawah ini gitu, udah sampai solusi persamaan diferensial biasa ini. Ternyata dijelaskannya kan tadi sampai interpolasi ya, yang polinomial itu ya, dan selebihnya bikin artikel ya. Iya, Pak. Ya Iya, udah. betul, Pak. Oke. Kalau dari situ ya berarti nanti saya tinggal tambal-tambal aja gitu. Paling yang bakal saya tambahin solusi sistem persamaan linear, interpolasi kita skip aja, regresi, kemudian integrasi sama solusi persamaan diferensial biasa. Oke, kalau kayak gitu. Ya berarti kalau yang sekarang sifatnya lebih ke mengulang aja.
Berarti kan ini teman-teman udah tahu ya masalah metode bisection ini. Kemudian kita lanjutkan aja sedikit. Jadi program ini akan berhenti gitu ya. Jika kondisi jika kita memilih satu dari ketiga kriteria tersebut gitu ya. Jadi yang pertama kita bisa melihat atau menentukan gitu ya kapan program berhenti jika yang pertama lebar selang baru yang dalam hal ini epsilon adalah nilai toleransi lebar selang yang mengurung akar. Jadi kalau yang ini itu paradigmanya adalah ketika selang yang menutup akar itu lebih kecil daripada toleransinya gitu ya. Misalkan saya toleransinya itu 2 gitu ya. Sementara lebar selang antara titik ini dengan titik ini itu misalkan 1,5, maka otomatis programnya berhenti. Itu paradigma yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah nilai fungsi di hampiran akar. Jadi misalkan nilai fungsi FC-nya itu kurang dari mu, yang dalam hal ini mu adalah nilai yang sangat kecil mendekati 0 gitu ya. Misalkan kalau untuk yang paradigma kedua ini adalah menjelaskan mengenai ini nih, sebentar saya hilangin dulu. Kalau tadi kan berdasarkan lebar piasnya gitu ya, lebar tebakan nilai XA dengan nilai XB-nya yang baru seperti itu. Nah, kalau yang kedua ini paradigmanya adalah ketika misalkan saya punya nilai XC-nya itu kurang dari toleransi, misalkan toleransinya 2, sementara saya punya nilai FC-nya itu dia sama dengan 1,5, maka otomatis program itu akan berhenti kayak gitu. Tetapi kalau misalkan saya nilai toleransinya itu 2, kemudian nilai FC-nya itu misalkan 3, maka tetap program itu dia akan tetap berjalan seperti itu. Itu untuk yang paradigma kedua seperti itu ya. Sementara yang untuk yang ketiga, galat relatif hampiran akar, jadi C baru dikurangi C lama itu dibagi dengan C baru kurang dari delta seperti itu. Jadi ini sebetulnya delta, kemudian mu itu, kemudian epsilon itu sebetulnya adalah nilai toleransi gitu ya. Tetapi si penulis ini dia menuliskan kalau epsilon itu adalah nilai toleransi untuk paradigma yang pertama seperti itu. Kemudian untuk yang mu itu adalah nilai toleransi untuk yang paradigma kedua ini seperti itu. Sementara untuk yang ini adalah delta itu adalah nilai toleransi untuk paradigma yang ketiga ini. C baru, C lama, C baru itu maksudnya adalah XC-nya seperti itu. Nilai XC-nya. Jadi kalau tadi yang pertama paradigmanya adalah selang yang menutup 2 buah akar ini harus kecil sekali. Kemudian paradigma yang kedua itu adalah nilai fungsi daripada XC itu adalah kurang dari toleransinya. Kemudian yang ketiga adalah paradigma yang ketiga adalah nilai C baru. Nilai C baru dikurangi C lama dibagi C baru itu harus kurang dari toleransinya seperti itu. Ini kan setiap iterasinya itu dia semakin lama semakin bertambah gitu ya, atau semakin berpindah-pindah gitu. Berpindah-pindah, yang tadinya misalkan XC-nya ada di sini, yang tadinya dia XC-nya ada di sini, kemudian nanti di iterasi yang selanjutnya XC-nya ada di sini kan. Seperti itu. Nah, perubahan nilai XC ini yang mendasari adanya paradigma yang ketiga ini, paradigma kondisi berhenti ini. Jadi nilai C baru, misalkan ini kita anggap C baru, ini C baru, yang ini adalah C lama, ini adalah C lama. Nah, ini kita tinggal hitung aja galat relatifnya gitu ya. Ketika misalkan nilai galat relatifnya itu kurang dari toleransi, maka program akan berhenti, dan di situ kita akan mendapatkan akar-akar persamaan dari fungsi yang ingin kita cari akar-akarnya kayak gitu.
Jadi ini juga merupakan salah satu komponen penting. Kalau misalkan kita tidak memasukkan salah satu paradigma ini ke dalam program, maka program akan apa itu namanya? Program akan terus berjalan gitu, tanpa tahu kapan program itu harus berhenti dan menemukan akarnya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu cara untuk bagaimana si program ini dia selesai gitu ya, dan menentukan oh ternyata akarnya seperti itu gitu. Oh ternyata akarnya di X misalkan sama dengan 5 misalkan. Kayak gitu. Seperti itu. Kalau untuk yang ini ada yang ditanyain nggak? Tidak ada, Pak. Oke, Pak, izin bertanya, Pak. silakan silakan. Ini berarti yang pertama kali kita lakukan itu harus menentukan tebakan-tebakan tadi yang menjadi interval ya, Pak. Jadi Ya kalau betul. misalnya nggak ada batasan gitu, itu programnya nggak bakal jalan ya? Iya betul. Jadi yang tadi saya udah jelasin di awal tuh, kalau misalkan nih ya kita salah menentukan tebakan gitu ya, kita salah menentukan selang, misalkan seperti ini, kita menebak bahwa di sini di selang ini dan selang ini bakal ada akar. Faktanya ternyata nggak ada gitu kan? Ya otomatis dia programnya nggak akan jalan. Kita set dari awal syarat munculnya akar itu adalah ini gitu. Kalau misalkan kita tentukan di sini, kemudian kita tentukan di sini, kita harus cari tahu dulu apakah di antara selang ini dia ada akar atau enggak. Caranya adalah kita tinggal mengalihkan atau menyelesaikan syarat munculnya akar ini. Misalkan di sini XA-nya itu adalah 1,2 nih. Kemudian XC-nya itu adalah di sini dia 0,6 ya. 1,2 dikalikan dengan 0,6, dia hasilnya positif, maka otomatis di antara selang ini tidak ada akar. Kita ingat tadi di awal definisi akar definisi suatu fungsi yang memiliki akar adalah fungsi yang dimana, nah ini nih, fungsi yang dimana jika kita masukkan nilai X ini ke dalam suatu fungsinya akan bernilai 0, seperti itu. Dalam kata lain, kita akan mencari suatu titik di mana fungsinya itu menyinggung garis atau sumbu X, seperti itu. Nah, yang ini nih. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia di dalam selang ini dia tidak memiliki akar-akar, maka otomatis nanti programnya tidak bisa dijalankan seperti itu. Tapi ketika misalkan kita bikin selang akarnya itu antara ini dengan ini misalkan, gitu ya. Di sini dia FA-nya itu adalah 1,2. Sementara yang saya pilih di sini misalkan FB-nya itu adalah minus 0,4. Kita kalikan 1,2 dikalikan dengan min 0,24, maka hasilnya adalah negatif seperti itu ya. Maka otomatis kita bisa secara pede gitu ya berkata bahwa di antara selang-selang yang kita pilih ada setidaknya satu buah akar di dalam selang yang kita pilih tersebut, kayak gitu. Kayak gitu. Mungkin nggak Pak, dalam skala interval itu ada lebih dari satu akar? Nah, itu bisa aja. Bisa aja. Misalkan ya, dari sini, misalkan saya pilih selangnya yang pertama, sorry. Misalkan saya pilih selang yang pertama adalah yang di sini nih. Ini saya harus beli pentet ini. Ini, kemudian satu lagi saya pasang di sini. Kayak gitu. Maka otomatis di antara selang ini pasti ada minimal satu buah akar seperti itu. Minimal ada satu buah akar. Makanya tadi saya bilang
yang apa namanya tuh, jika misalkan kondisi ini terpenuhi, kondisi syarat munculnya akar ini terpenuhi, setidaknya ada satu buah akar yang terdapat di dalam selang yang kita pilih itu, seperti itu. Contohnya adalah yang ini. Saya pilih interval pertama yang ini, kemudian interval yang kedua adalah yang ini. Padahal kan sebetulnya di dalamnya ada dua ya. Ada yang ini, akar pertamanya itu adalah yang X sama dengan 2, kemudian X sama dengan 5, seperti itu. Jadi nggak harus kita mengatakan bahwa syarat munculnya akar ini hanya akan terdapat satu buah akar gitu, nggak kayak gitu. Minimal ada satu buah akar di dalam suatu selang tertentu, seperti itu. Gitu, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau misal lebih dari satu itu menentukan hasil akhirnya, berarti kita ambil semuanya itu, Pak. Nah, kalau bisection ini biasanya dia itu hasil keluarannya adalah hanya satu buah aja, gitu. Karena kan nanti ketika kita kan menentukan ini nih ya, ini XA-nya. Sebentar, saya ambil pen tab dulu kalau gitu. Nah, misalkan tadi kita mengurung akarnya itu di sini, kemudian di sini gitu ya. Nah, biasanya nanti program itu dia akan otomatis gitu ya, akan hanya mengurung satu buah akar aja gitu, karena ini kan XA nih. Kemudian ini adalah XB ya. Dia itu, si program ini dia akan bikin satu buah nilai X baru, atau nilai tebakan baru, yaitu nilainya itu adalah XC misalkan. XC. Nah, otomatis nanti program itu akan mendekati ke salah satu akarnya gitu. Yang tadinya si XA dan XB itu mengurung dua buah akar, kemudian nanti programnya itu dia hanya akan mengukur satu buah akar seperti itu. Karena ada kehadiran XC di sini seperti itu. Berarti otomatis karena ini dia lebih mendekati ke 2, maka otomatis nanti akan ada muncul nilai XC yang baru, yang dimana dia akan melingkupi nilai akar-akarnya itu adalah X sama dengan 2, kayak gitu. Jadi walaupun
di awalnya itu kita memiliki dua buah akar yang terlingkup, biasanya program itu dia akan hanya menuju ke salah satu nilai akarnya aja kayak gitu. Dalam hal ini bisa 2, bisa 5 gitu ya, tapi dalam simulasi ini saya mendemokan program ini akan semakin lama mendekati ke nilai X sama dengan 2, seperti itu. Kayak gitu. Iya, ya baik Pak, makasih banyak. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Kayak gitu. Jadi itu untuk yang bisection ya. Kemudian, nah ini adalah contoh kasusnya gitu ya. Contoh kasus yang X kuadrat dikurangi 7X, kemudian ditambah 10, di mana saya berikan terkaan awalnya itu yang pertama adalah 4. Jadi saya nilai XA-nya itu, sebentar mana ini ya. Nilai XA-nya itu sama dengan 4, seperti itu. Kemudian terkaan yang kedua adalah di 7,5, seperti itu. 7,5, maka otomatis kan kita menuju ke nilai X sama dengan 5 ya. Awalnya dia nilai XC-nya itu adalah 5,75 nih. Nilai 5,75, kemudian berpindah lagi 4,875, seterusnya hingga sampai ke nilai akar-akar yaitu sama dengan 5, seperti itu. Itu cara untuk mencari suatu akar ya, dengan menggunakan metode bisection kayak gitu. Nah, ini untuk contoh programnya, nanti akan saya demokan. Kemudian ini adalah yang metode regula falsi ya. Jadi berangkat dari kekurangan di mana metode bagi 2 itu kecepatan konvergensinya lambat, kita bisa melakukan peningkatan kecepatan konvergensi tersebut dengan jika nilai fxa dan fxb diperhitungkan dalam penentuan titik tebakan akar yang baru ya, seperti itu. Jadi dari nilai fxa kemudian fxb ini kita bisa menentukan nilai xc yang baru. Kalau yang sebelumnya misalkan nilai xc itu hanya ditentukan dengan penambahan nilai xa kemudian ditambah dengan xb kemudian dibagi 2 gitu ya untuk yang bisection ini. Ini adalah ciri khas metode bisection. Bagi 2-nya itu adalah di sini gitu. Jadi ciri khasnya itu ada di situ. Sementara kalau untuk yang di metode regula falsi, nilai XC-nya itu dia berbeda. Tidak seperti yang di metode bisection. Di mana nilai XC-nya itu, nah, diturunkan dari gradien AB, kemudian sama dengan gradien BC. Kalau dari sini kan kita bisa lihat ya, gradien A dan B, kemiringan garis A dan B itu sama dengan kemiringan garis C dan juga B, seperti itu. Nah, berangkat dari pendekatan itu, maka jika kita turunkan gradien AB, teman-teman udah belajar di kalkulus, teman-teman udah belajar di SMA, di mana kalau gradien itu sama dengan Y2 minus Y1 dibagi dengan X2 minus X1 kan. Sementara untuk yang gradien AB, Y2-nya itu apa? Y2-nya itu adalah Y2-nya itu adalah fxb yang ini adalah X ya. XB, ini adalah X. Jadi Y2-nya itu adalah yang ini, fxb dikurangi fxa, ini Y1, kemudian dibagi dengan ini gitu ya. XB dikurangi dengan XA. Itu untuk gradien AB. Sementara untuk yang gradien BC, dari sini ke sini. Dari sini ke sini ya. Oke. Di mana nilai gradiennya itu adalah Y2-nya itu adalah yang ini adalah Y2, kemudian Y1-nya adalah yang ini. Y1 dia tidak memiliki nilai Y ya di sini karena
dia bersinggungan dengan sumbu X. Jadi nilainya adalah 0, seperti itu. Sementara untuk X2-nya adalah XB, kemudian X1-nya adalah XC, seperti itu. Sehingga dari sini kita lakukan pemindahan ruas, bagaimana caranya saya mendapatkan nilai XC yang ada di sini gitu ya. Kita lakukan pemindahan ruas, maka akan dihasilkan XC-nya itu adalah seperti yang saya kotakkan seperti ini. Kayak gitu. Perbedaannya antara regula falsi yang membedakan adalah ini, sementara untuk yang bisection adalah yang ini. Gitu. Hanya itu perbedaannya. Sementara untuk programnya sama persis, yang dibedakan adalah yang bagian XC-nya saja gitu ya. Kalau untuk yang bisection bagi duanya ada di sini. Kemudian untuk yang regula falsi, XC-nya seperti ini, memperhitungkan nilai Y yang ada di sini, kemudian nilai Y yang ada di sini, seperti itu. Kalau kita lihat sebelumnya, hanya memperhitungkan nilai X-nya saja. Hanya memperhitungkan nilai X-nya saja. Sementara untuk yang ini, dia memperhitungkan XB, kemudian dia memperhitungkan XA, kemudian dia memperhitungkan nilai Y, kemudian dia memperhitungkan nilai Y, seperti itu. Jadi ada 4 buah hal yang dia lihat. Kemudian kalau ini dia hanya melihat 2 buah saja, seperti itu. Jadi menurut saya ini akurasinya lebih baik ya ketimbang bila kita menggunakan metode bisection seperti itu. Oke, ini yang regula falsi. Nah, ini proses perbandingannya gitu ya. Metode bisection itu hanya 2 buah saja, XA dan XB. Sementara untuk yang regula falsi, XA dan XB itu diperhitungkan, kemudian yang nilai Y-nya juga dia perhitungkan, kemudian untuk Y fungsi dari XA itu dia perhitungkan juga, seperti itu. Sebentar. Ini harusnya saya tulis XB ya. XB. Ini juga harusnya saya tulis XB ini. Kayak gitu. Kita bisa lihat apa itu namanya? Pembuktiannya gitu ya. Untuk yang metode bisection itu dia nilainya atau mencapai konvergensi di titik 23 ya. Jadi di 23 kali perulangan dia baru konvergen seperti itu. Baru bisa menentukan akar-akarnya. Sementara untuk yang regula falsi cukup 20 iterasi saja dia sudah menemukan akar-akarnya. Jadi kalau untuk yang bisection itu dia membutuhkan 23 kali langkah, sementara untuk yang metode regula falsi itu hanya membutuhkan 20 langkah saja untuk menentukan suatu fungsi memiliki akar di titik mana, seperti itu. Itu perbandingan antara metode bisection dan metode regula falsi gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau bikin programnya yang pertama teman-teman bikin aja dulu yang bagi 2 kayak gitu ya. Metode yang bisection-nya silakan teman-teman bikin sampai beres. Ketika misalkan disuruh untuk bikin metode regula falsi gitu ya, gunakan aja yang metode bagi 2, tetapi yang dibedakan adalah bagian yang ini nih. Sorry. Bagian yang ini saja. Nah, kalau bisection kan kayak gini nih. Nah, kalau regula falsi berarti nanti XC misalkan sama dengan XB, coba saya lupa lagi, dikurangi F XB misalkan ya. Kemudian XB kurangi XA dibagi dengan FXB dikurangi dengan FXA, kayak gitu. Jadi tinggal masukkan ini ke dalam sini. Kita ganti XA plus XB dibagi 2 ini kita ganti dengan XC sama dengan XB min
fxb, xb min xa, kemudian dibagi dengan fxb, dikurangi fxa, seperti itu. Jadi perbedaannya hanya di situ saja, seperti itu. Sementara untuk yang komponen-komponen yang lain, itu tetap sama. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Kayak gitu. Jadi perbedaannya hanya itu aja sebetulnya, metode bisection dan regula falsi. Regula falsi tentu lebih baik karena bisa mendapatkan akar-akar hanya dengan lebih cepat gitu ya, 20 langkah seperti itu. Nah, silakan nanti teman-teman jelaskan gitu ya, apa itu metode pencarian akar menggunakan metode terbuka. Jadi nanti silakan teman-teman bikin tugas. Yang pertama mengenai apa itu metode pencarian akar menggunakan metode terbuka. Silakan nanti teman-teman cari dari buku bisa. Kalau saya saranin buku yang bagus itu adalah Rinaldi Munir ya. Munir. Itu bagus sekali untuk menjelaskan mengenai metode numerik seperti itu. Sementara untuk yang kedua adalah buatlah program dengan menggunakan bahasa pemrograman yang Anda kuasai selain menggunakan MATLAB atau GNU Octave gitu ya, lengkap dengan penjelasan baris per baris program. Oke, untuk kasus yang ini, kemudian untuk kasus yang ini gitu ya. Jawaban dikumpulkan paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan selanjutnya dimulai. Silakan kumpulkan ke Google Classroom. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin coba lihatkan salah satu contoh bisection dan regula falsi ya. Jadi program yang baik itu kalau menurut saya harus banyak komennya gitu ya. Jadi misalkan seperti di program ini, baris per barisnya itu saya jelasin maksudnya apa. Misalkan F sama dengan add X kuadrat minus 7X plus 10 itu apa gitu ya. Di sini adalah penjelasannya adalah masukkan fungsi di sini misalkan. Kemudian XA itu apa ini maksudnya, komen ini tuh maksudnya apa. Ini adalah terkaan akar yang mengurung untuk yang bagian pertama. Kemudian yang XB ini adalah terkaan akar yang mengurung untuk bagian yang kedua, seperti itu. Kemudian FA itu apa? FA itu adalah nilai fungsi dari terkaan akar yang mengurung. Jadi nilai fungsinya ya, nilai Y-nya seperti itu. Kalau ini adalah nilai X-nya, ini adalah nilai Y-nya seperti itu. Kemudian untuk yang ini adalah nilai fungsi dari terkaan akar yang mengurung bagian 2. Nah, tadi kan ada yang nanya ya. Tadi ada yang nanya bagaimana kalau misalkan kita tidak mengurung suatu akar kayak gitu. Nah, pengkondisiannya ada di sini nih. If FA dikalikan dengan FB itu lebih besar dari 0, jadi nilai tebakan kita itu kan tadi syarat daripada ditemukannya suatu akar itu adalah ini kan. Syarat munculnya suatu akar itu adalah yang ini gitu. Fxa dikalikan dengan Fxb itu harus kurang dari sama dengan 0. Jadi ketika misalkan Fa dikalikan dengan Fb itu lebih besar dari 0, maka otomatis kan di sini dia tidak ada akar kan. Jika ternyata tebakan awal tidak mengurung akar, maka keluarkan atau printkan di dalam command window-nya terkaan awal tidak mengurung atau terkaan awal tidak mengurung, sehingga kita harus mengulangi programnya dari awal seperti itu. Jadi ini adalah pengkondisian pengecekan apakah tebakan kita itu melingkupi suatu akar atau enggak, kayak gitu ya. Kemudian ini adalah nilai toleransinya, kemudian ini adalah counter biasa. XC adalah nilai tebakan akar baru seperti itu. Jadi ini hanya mendefinisikan atau mendeklarasikan variabel aja gitu ya, untuk pertama kali gitu biasanya.
Kemudian ini adalah proses untuk mengakses file untuk penyimpanan data. W ini apa? W ini adalah mode write gitu ya. Sementara bgd.txt ini apa? bgd.txt ini adalah file yang akan kita buat untuk menyimpan data di dalam hard disk kita, seperti itu. Kemudian ini adalah perulangan, di mana kita menggunakan perulangan while. Jika nilai absolut fxc itu lebih besar daripada toleransi, maka dikerjakan nih sintaks yang ada di bawah ini. Ini tuh apa maksudnya? Ini tuh adalah yang tadi kita jelaskan di sini. Kita tadi kan sempat jelasan kondisi berhenti lelaran gitu ya. Ada 3 buah paradigma. Nah, sekarang kita coba lihat dia pakai paradigma yang mana. Dia pakai paradigma fxc ya, nilai fungsi gitu ya. Maka otomatis paradigma yang dia pakai adalah paradigma yang kedua, di mana dia menginginkan nilai fungsi di hampiran akarnya itu harus lebih besar daripada mu agar program ini bisa berhenti gitu. Nilai fungsi kurang dari mu ya, maksud saya, agar program ini bisa berhenti, seperti itu. Jadi maksud dari program atau sintaksin ini adalah yang tadi saya sudah jelaskan. Ini adalah proses counting aja untuk memunculkan nilai yang sebentar. Untuk memunculkan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, seperti itu. Kemudian ini adalah proses membagi 2 atau proses ciri khas daripada bisection ya. Bisection tadi saya sudah jelaskan juga. Ciri khasnya adalah di XC sama dengan XA ditambah XB dibagi dengan 2. Di mana kita setelah mendapatkan XC, kita harus mendapatkan nilai Y-nya ya. Atau biasa kita sebut dengan F, XC, seperti itu. Kemudian, nah yang ini menjelaskan yang mana? Yang ini adalah menjelaskan yang bagian ini. Gitu. Apabila FA dikalikan dengan FC itu kurang dari 0, maka akar persamaan berada di dalam interval sekian gitu. Nah, jadi ketika FA dikalikan FC itu sama dengan 0, maka coba saya sandingkan biar bisa kelihatan. Maka yang awalnya dia XB, dia akan diganti nilainya menjadi XC gitu ya. Kita bisa lihat di sini nilai XB digantikan dengan nilai XC seperti itu. Nilai FB, maka implikasinya adalah nilai FB pun dia akan digantikan dengan nilai fungsi dari XC seperti itu. Itu cara kita untuk mentransformasikan apa yang kita dapatkan di PowerPoint ini ke dalam suatu program kayak gitu. Kemudian yang kedua, jika nilai FA dikalikan dengan FC ini bernilai false, kalau ini kan yang bernilai true, maka yang dikerjakan adalah yang ini ya. Tetapi kalau misalkan yang dia pengkondisian ini bernilai false, maka yang dikerjakan adalah yang bagian ini. Sehingga otomatis kalau misalkan yang ini tidak bisa dikerjakan, maka otomatis yang akan dikerjakan adalah yang bagian bawah ini. Dari sini kita bisa lihat yang awalnya XA, XB itu diganti jadi XC, XB. Dalam hal lain atau dalam kata lain, nilai XA itu diisikan dengan nilai XC seperti itu. Kita bisa lihat di sini nilai XA digantikan nilainya dengan nilai XC seperti itu. Kemudian nilai FA juga digantikan dengan nilai FC seperti itu caranya. Ini untuk proses pengaperinan. Kemudian ini adalah proses untuk penyimpanan ke dalam file ya seperti itu. Kemudian ini adalah fungsi close file biasa ini.
Kemudian kita coba ambil data yang ada di dalam bgd.txt yang tadi kita sudah simpan ya, seperti itu. Di mana yang pertama nilai BGD itu adalah kita mengambil nilai X-nya, kemudian yang ini adalah kita untuk mengambil nilai Y-nya. Saya rasa teman-teman juga kemungkinan sudah pernah belajar masalah yang titik 2 ini, yang titik kolon ini. Tetapi kalau misalkan teman-teman lupa lagi, silakan nanti teman-teman lihat materi saya, materi fisika komputasi kuliah kedua di YouTube saya gitu ya. Nanti silakan nanti teman-teman nanti teman-teman belajar lagi kalau misalkan teman-teman lupa seperti itu. Saya kemarin sudah merefresh kembali. Saya coba teman-teman yang semester 4 itu saya coba berikan semacam refresh gitu ya. Refresh ingatan gitu dalam penggunaan tanda-tanda atau sintaks-sintaks dasar di MATLAB maupun di GNU Octave seperti itu. Kemudian ini plotting XY seperti biasa, kemudian ini X label, kemudian Y labelnya seperti itu. Sehingga ketika kita jalankan, jika kita jalankan, misalkan rekaan awalnya itu 4, misalkan rekaan awalnya itu 4, kemudian rekaan akhirnya itu 7,5 misalkan. Maka akan dilihat di sini adalah nilai akar-akar yang ditebak oleh dia gitu ya. Awalnya itu dia 5,7, kemudian dia turun ke 4,9 ya. Kemudian iterasi yang keduanya itu naik ke 5,3, kemudian turun jadi sekitar 5 ya. Kemudian naik lagi ke 5,05, kemudian turun, naik, turun, kemudian dia stabil di iterasi kurang lebih iterasi ke-11 ataupun iterasi ke-12 seperti itu. Ini kira-kira perjalanan program dalam mencari akar-akar dari suatu persamaan seperti itu. Itu untuk bisection. Sementara untuk regula falsi sebetulnya dari awal sampai akhir sama, serupa dengan apa yang kita tulis di bisection, tetapi perbedaannya adalah seperti yang tadi saya sudah jelaskan, perbedaannya hanya ada di nilai XC-nya saja gitu ya. Nilai XC-nya saja. Di mana nilai XC-nya itu kita substitusikan, tadi kita sudah turunkan di PPT, di mana nilai XC-nya itu adalah yang ada di sini. Di metode regula falsi ini gitu ya. Yang tadinya hanya dibagi 2 saja, kemudian lihat dari XA kemudian XB-nya, kemudian regula falsi itu langsung menambahkan parameter-parameter lain selain hanya XB dan juga XA-nya seperti itu. Kita masukkan ke sini sehingga nanti akan didapatkan hasil yang lebih baik bila kita bandingkan dengan bila kita bandingkan dengan metode yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang regula falsi, dia perjalanannya itu mulai dari 4,45, semakin lama semakin naik, mendekati ke 5, seperti itu. Berbeda dengan yang tadi ya, dia itu naik turun, kemudian kalau untuk yang regula falsi itu dari bawah sampai ke atas, seperti itu. Seperti itu untuk perbedaan bisection dan regula falsi. Kira-kira ada pertanyaan? Jadi nanti tugasnya silakan nanti teman-teman kerjakan. Tugasnya silakan nanti teman-teman kerjakan. Buatlah program menggunakan bahasa pemrograman yang Anda kuasai, selain menggunakan MATLAB atau GNU Octave, karena tadi saya sudah share gitu ya untuk yang MATLAB sama GNU Octave. Jadi silakan nanti teman-teman pakai bahasa pemrograman yang sudah pernah teman-teman pelajari.
lengkap dengan penjelasan baris per baris programnya ya untuk kasus fx yang ini, kemudian x minusin x sama dengan 0 seperti itu. Kalau dari sini kita bisa lihat kita ingin mencari nilai x-nya itu di titik 0 ya. Jadi sini itu dua-duanya akar-akarnya adalah di x sama dengan 0 seperti itu. Ini terserah teman-teman apakah mau metode bisection atau regula falsi, silakan. Bisection atau regula falsi seperti itu. Silakan nanti teman-teman kerjakan dan juga nanti kumpulkan ya lewat Google Classroom seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Baik Bapak, kalau software itu sebenarnya lebih baik Gino Octave atau MATLAB? Gimana? Putus-putus suaranya? Kalau dari software itu lebih baik Gino Octave atau MATLAB? Atau sama saja dari kedua software itu? Sebetulnya kalau saya pribadi gitu ya, kalau punya lisensi, sebetulnya saya lebih suka menggunakan MATLAB. Kenapa? Karena package-nya itu dia banyak sekali, kemudian banyak gitu ya. Kayak misalkan Simulink tuh, Simulink bisa kita lakukan proses untuk sistem kendali. Sementara untuk yang GNU Octave dia lebih ke ala kadarnya aja gitu. Sebetulnya kalau kita bandingkan memang yang lebih bagus adalah yang MATLAB ya. Tetapi kalau berbicara masalah pendidikan, kemudian kita berbicara masalah open source, tentu saja menggunakan MATLAB itu menggunakan GNU Octave itu dia lebih mudah gitu ya dalam sisi penginstalan, kemudian lisensi, kemudian ketika misalkan nanti kita mau publikasi, misalkan itu tidak akan bermasalah bila kita bandingkan dengan MATLAB yang bajakan kayak gitu. Kalau misalkan rekan-rekan punya lisensi gitu ya, lisensi MATLAB yang memang betul-betul sudah verified gitu atau memang asli gitu ya, silakan teman-teman gunakan MATLAB. Tapi kalau memang teman-teman masih belum punya lisensi, saya sarankan gunakan aja dulu yang freeware-nya seperti itu. Karena ya intinya kita ingin aman lah, sama-sama aman gitu ya. Apalagi misalkan kita mau publikasi, ya amannya kita semuanya menggunakan open source kayak gitu. Intinya kita lebih pengen apa ya, membiasakan gitu, membiasakan penggunaan open source, karena sebetulnya open source juga nggak begitu jelek gitu ya, karena banyak sekali pengembang yang ikut project di open source ini. Setiap hari program ini diupdate, kemudian setiap hari bug-bug atau apa itu namanya tuh, celah keamanan dari softwarenya juga diperbaiki, sehingga menurut saya open source juga nggak kalah gitu dengan program-program konvensional yang ada gitu, misalkan MATLAB kayak gitu. Kemudian untuk beberapa software gitu ya, justru lebih baik open source gitu ya daripada menggunakan yang berbayar. Contohnya adalah ketika kita misalkan berbicara masalah struktur elektronik kita ingin mendemokan masalah struktur elektronik. Menurut saya menggunakan Quantum Espresso itu lebih baik gitu ya, bila kita bandingkan dengan VLSP misalkan. Selain dia open source,
komunitasnya banyak, hasil pengukurannya pun jauh lebih baik gitu ya, bila kita bandingkan dengan beberapa software berbayar kayak gitu. Jadi jangan takut teman-teman menggunakan software-software yang open source kayak gitu. Seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Seperti itu ya. Jadi teman-teman mulai biasakan, apalagi kalau misalkan teman-teman mau jadi akademisi, teman-teman sebaiknya belajar Linux, karena banyak sekali package-package di fisika harus menggunakan Linux. Misalkan untuk material kita menggunakan ABinit, kemudian Quantum Espresso, kemudian nanti kalau misalkan kita sudah selesai pembahasan apa itu namanya, pembahasan metode numerik ini, kita akan lanjut ke OpenMC misalkan. Itu semua menggunakan Linux. Justru ketika kita ingin menginstal program-program Linux di Windows, itu akan kesulitan kita gitu ya, karena memang program itu dirancang untuk sesuai dengan Linux dan Ubuntu kayak gitu. Jadi saran saya dari sekarang, teman-teman silakan coba latihan menggunakan Ubuntu, coba latihan menggunakan Linux, agar nanti teman-teman mudah gitu ke depannya, bila jadi akademisi maupun jadi seorang profesional gitu ya. Karena yang profesional pun, orang-orang yang praktisi pun sekarang sudah banyak menggunakan Linux. Salah satunya adalah kalau misalkan kita bicara data engineering, ya Apache Hadoop, kemudian Apache Kafka itu juga menggunakan Linux atau Ubuntu seperti itu. Ngomongin data science juga sama, itu dia menggunakan Python ya, seperti itu. Jadi nggak ada salahnya teman-teman belajar Linux dan Ubuntu dari sekarang, kayak gitu. Ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada, saya tutup. Silakan nanti teman-teman gunakan waktu luangnya buat membuat program. Silakan teman-teman bisa coba cari di Google, misalkan bagaimana cara membuat metode bisection di bahasa pemrograman C++ misalkan. Tapi jangan sampai sama persis. Silakan nanti teman-teman improvisasi sendiri terkait programnya gitu ya. Jangan sampai apa namanya, satu orang typo, semua orang typo gitu, kayak gitu. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan nanti teman-teman absen, jangan sampai lupa. Saya tutup nanti absennya jam 4. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti tanyakan di grup, kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.